Yaitu yang dimaksud kitab di sini Lauhul Mahfuz. Yang ada di atas sana ya. Di dekat Allah Subhanahu wa taala, kitab catatan amal seluruh hamba ya. Dan kitab catatan qada setiap makhluk. Itu yang dimaksud wa kitabim mastur. Tertulis semua di sana. Tapi ada juga yang mengatakan kitab mastur itu ya, al-kutubul munazzalatul maktubah allati tuqra'u 'alan nasi jihara. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tertulis gitu. Seperti yang dibacakan kepada manusia secara jelas ya, jihara. Jadi ada dua makna kitab mastur itu. Yang pertama diartikan apa? Lauhul Mahfuz. Yang kedua diartikan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Berarti ada kitab Jabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya, makna wa kitabim mastur ya. Itu jadi ada dua makna setidaknya. Satu Lauhul Mahfuz, yang kedua kitab-kitab yang Allah tuh turunkan. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah jadi yakni al-maktub astara ya, yang tertulis. Astar sutur ya, ada tulisannya ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Lalu Muqatil, nah, kata Ibnu Atiyah, perkataan bahwa yang dimaksud kitab mastur adalah al-kitab al-munazzal min indillah, dari sisi Allah. Inilah dia makna yang dikuatkan oleh Ibnu Atiyah. Jadi yang dimaksud dengan kitab mastur, al-zahir annal murad bihi al-kitabul munazzalu min indillahi azza wa jal. Kitab yang diturunkan dari sisi Allah azza wa jalla, wa aqsamallahu bihi li azamatihi wa jalalatih. Lalu Allah bersumpah dengan kitab itu karena keagungannya. Karena di dalamnya ada ayat-ayat ya, yang menunjukkan kerububiyahan Allah Ta'ala, dalil-dalil tauhid, dan juga ada petunjuk untuk makhluknya. Maka yang dimaksud kitabim mastur, yang dikuatkan itu kitab yang Allah turunkan. Nah, lalu diperkuat dengan kalimat setelahnya, fi rikim mansur, pada lembaran yang terbuka. Nah, jadi kitab itu ditulis pada lembaran yang mansur, yang terbuka. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang menjelaskan sifat kitab mastur tadi. Yang dimaksud rik, lembaran yang disebut apa? Adim as-suhub ya, ar-raqiq, yaitu kulit yang tipis ya, yang ditulis di atasnya firman-firman Allah Ta'ala. Adim as-suhub, ar-raqiq. Rik itu dari kata raqiq. Raqiq itu tipis. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, makna fi rikim mansur, lalu terbuka. Itu yang kedua ya. Yang pertama Allah bersumpah dengan Gunung Tursina, yang kedua Allah bersumpah dengan kitab ya, yang ditulis di lembaran yang terbuat dari kulit yang tipis. Yang ketiga Allah bersumpah dengan wal baitil ma'mur. Baitul ma'mur itu adalah Ka'batu ahlis samawati sab'i. Ka'bahnya penduduk langit lapis ketujuh. Menurut sebagian riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Misalnya disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim tentang hadis Isra Mi'raj ya. Nah, setelah Rasul naik ke atas ila sama'is sabi'ah, ke langit ketujuh, summa rufi'a bi ilal baitil ma'mur, lalu aku diangkat sampai baitil ma'mur, wa idza alhamdulillah, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malak ya, la ya'uduna ilaihi akhiru ma'alaihim. Nah, Baitul Ma'mur itu Bapak Ibu ada di langit ketujuh. Ka'bahnya penduduk langit ketujuh. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur tadi. Dan tidak pernah keluar lagi. Nah, mereka beribadah di sana, tawaf juga ya di Baitul Ma'mur. Kama yatufu ahlul ardi bi ka'batihim, sebagaimana penduduk bumi tawaf di Ka'bah mereka. Jadi tiap hari itu ada yang tawaf di Baitul Ma'mur. Kata Ibnu Katsir, ya, wa huwa ka'batu ahli sama'is sabi'ah. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya penduduk langit lapis ke-7. Dan di setiap langit itu, Bapak Ibu, di setiap lapis langit itu ada Ka'bahnya. Dan itu sejajar persis posisinya dengan Ka'bah di dunia, persis di atasnya. Itu. Jadi ada Ka'bah. Dan setiap lapis langit itu ada Ka'bahnya sendiri. Nah, Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah penduduk langit ke-7. Itu. Wa huwa bihiyalil Ka'bah, kata Ibnu Katsir. Dia ada persis sejajar dengan Ka'bah. Wa fi kulli sama'in baitun, dan di setiap lapis langit itu ada Ka'bah. Yata'abbadu fihi ahluha wa yusalluna ilaih. Ya, para penduduk langit tersebut beribadah dan sholat menghadap ke Ka'bah tersebut. Walladzi fis sama'id dunya, Ka'bah yang ada di langit dunia itu namanya apa? Yuqalu lahu Baitul Izzah. Yuqalu lahu Baitul Izzah. Jadi di langit pertama yang kita lihat itu ada Ka'bah juga. Namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Persis di depan, di atas Ka'bah. Nah, di langit ke-7 namanya apa? Baitul Ma'mur. Nah, itu. Hanya itu yang dijelaskan. Kalau di langit lapis kedua namanya apa? Tidak ada keterangan. Begitu juga di langit lapis ketiga, 4, 5, dan 6. Tapi yang jelas di setiap langit, lapisan langit itu ada Ka'bahnya dan ada penduduknya. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, itu diterangkan diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, waktu Rasul Mi'raj naik ke atas di Baitul Ma'mur, Rasul ketemu dengan siapa? Nabi Ibrahim. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah di dunia, maka oleh Allah dimuliakan dengan cara bersandar di Baitul Ma'mur, tentu dalam keadaan nikmat ya. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia dikatakan juga dengan nama lain As-Surah, ya, As-Surah, Ad-Durah, maaf. Ad-Durah. Baitul Ma'mur juga disebut Ad-Durah. Ad-Durah. Dod ra alif ha, ya, Ad-Durah. Dekat dengan Arsy. Wa huwa baitu hidza'il arsy tu'ammiruhul malaikah. Baitul Ma'mur itu ya dekat dengan Arsy dan dimakmurkan oleh para malaikat.
Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wal baitil ma'mur. Kemudian wasaqfil marfu. Sufyan Ats-Tsauri ya, mengatakan, termasuk nanti ada tokoh lain seperti Syu'bah, Abul Ahwas dari Sammak, dari Khalid bin Ar'arah dari Ali. Makna as-saqful marfu yakni as-sama. Artinya adalah langit. Nah, demi langit gitu ya. Was-saqfil marfu. Tadi kan wal baitil ma'mur, demi baitul ma'mur, was-saqfil marfu, demi langit. Tapi ada juga yang mengartikan as-saqful marfu itu adalah arsy. Wa huwa al-arsy, yakni annahu saqfun li jami'il makhluqat. Arsy itu adalah atap bagi seluruh makhluk. Karena arsy yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling tinggi itu makhluk ya. Makhluk Allah yang paling tinggi itu arsy, dan makhluk Allah yang paling besar itu arsy. Nah, di dalam beberapa riwayat disebutkan gambaran besarnya arsy itu, Bapak Ibu, ya, dibanding dengan kursinya Allah Ta'ala. Lalu kursinya Allah Ta'ala dibanding dengan 7 lapis langit dan bumi itu ada penjelasan dari Nabi SAW. Bapak-bapak ada yang masih ingat gak? Perbandingan 7 lapis langit dan bumi dibanding dengan kursinya Allah. Kan ada tuh dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Jadi kursinya Allah itu lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Ada yang masih ingat ke Bapak-bapak? Perbandingan 7 lapis langit dan bumi dengan kursinya Allah Ta'ala. Allah sendiri sudah menjelaskan bahwa kursinya Allah itu ya lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Kursi Allah itu ya, dijelaskan dalam beberapa kitab adalah maudhi'u qadamai. Kursi Allah itu tempat kedua kakinya Allah Azza wa Jalla. Tempat apa? Berpijak kedua kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maudhi'u qadamaihi. Nah. Ya, kalau kita kursi tempat duduk ya. Nah. Kalau untuk Allah kursi itu adalah maudhi'u qadamaihi. Nah, tempat bersemayamnya, singgasananya namanya arsy. Itu. Singgasananya arsy. Sekali lagi saya mau tanya Bapak-bapak, barangkali udah pernah ada yang mendengar ya. Pernah dulu kita bahas masalah ini. Kursinya Allah dibanding dengan 7 lapis langit dan bumi itu seperti apa perbandingannya? Bagaikan cincin dilempar ke padang yang luas, tanah lapang yang luas. Cincin itu adalah 7 lapis langit dan bumi, tanah lapang yang luas itu adalah kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bayangkan Ibu-ibu? Bapak Ibu, ada tanah luas, falat disebut al-falat, lalu jenengan punya cincin dilemparkan. Cincin itu, itulah 7 lapis langit dan bumi. Tanah lapang itulah kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bayangkan nggak? Ininya apa? Perbandingannya. Ada bayangan ya? Lebih luas tanah lapang itu lebih luas cincin? Ya, tanah lapang itu. Nah, itulah perumpamaan luasnya kursinya Allah dibanding dengan 7 lapis, bukan dunia, 7 lapis langit dan bumi. Ya, itu udah semua itu.
Padahal ibu-ibu dan jamaah sekalian, bapak-bapak, ya, tebalnya satu lapis langit, tebalnya. Kalau luasnya nggak ada keterangan. Yang ada jarak antara bumi dan langit, jarak antara langit dan tebalnya langit. Satu lapis langit, ada yang tahu berapa tebalnya? Masiratu khamsimi'ati sana. Perjalanan 500 tahun. Tebalnya satu langit. Itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Artinya kita baru bisa nembus satu lapis langit itu ya, setelah kita menempuh perjalanan dengan kendaraan tercepat selama 500 tahun. Bisa dibayangkan seberapa tebal itu langit? Kira-kira besar atau kecil? Besar. Bahkan tidak ada manusia yang setidaknya sampai hari ini ya, yang berhasil memprediksi berapa panjang dan luasnya langit. Berapa panjang dan lebarnya langit. Kalau jarak matahari ke bumi, sudah ada yang memprediksi. Jarak matahari ke bumi. Nah, kita tahu jarak langit ke bumi, bumi ke langit, itu karena ada keterangan dalam dalil. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kita tahu tebalnya langit itu bukan dari para saintis, para ahli, tapi dari keterangan Nabi SAW. Tapi lebar dan panjangnya langit tidak ada keterangan. Apalagi riset para ilmuwan ya. Belum ada yang mampu itu. Artinya langit itu sendiri besarnya luar biasa. Tebalnya aja sekian digambarkan oleh Nabi. Tapi jika dibandingkan kursinya Allah, itu jadi kecil. Jadi kecil sekali. Bayangkan cincin yang ada di tanah lapang. Itu baru kursinya. Arasnya Allah lebih besar lagi. Masih ingat perbandingan arasnya Allah dengan kursinya Allah? Kursinya Allah itu ibarat sebuah cincin, sementara arasnya Allah itu ibarat tanah lapang. Kursinya Allah yang besar sekali itu, jika dibanding dengan arasnya Allah, jadi kecil. Maksudnya, arasnya Allah jauh lebih besar lagi. Nah, apalagi jika aras dibanding dengan 7 lapis langit dan bumi, itu lebih kecil lagi. Kira-kira segede apa itu? Kalau dibanding aras, segede tengu barangkali ya. Kecil sekali. 7 lapis langit dan bumi ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita zikir supaya kita kan tidak mampu zikir banyak sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak dan sekalian, kita kan disuruh banyak zikir ya sama Allah Ta'ala. Kira-kira kalau kita baca zikir subhanallah wa bihamdih lah 100 kali capek nggak? Biasa aja. 1000 kali? Capek. 10.000 kali? Lebih capek lagi kan? Habis waktu kita. 1.000.000 kali. Mungkin kita nggak punya kesempatan untuk apa-apa ya. Nah, maka Rasul mengajarkan suatu zikir dan itu rutin baca oleh beliau setiap pagi dan petang. Yang dikaitkan dengan arsy. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nah, itu baca 10 aja deh. Tapi isinya luar biasa. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci engkau. Ya, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Ini pujian kita untuk Allah. Adada khalqihi. Pujian ya, tasbih sebanyak jumlah makhluknya. Berarti kita ingin, ya Allah, andai kata
Ya bisa. Saya ingin bertasbih, memuji engkau sebanyak bilangan makhluk Allah Ta'ala. Waridho nafsihi, ya, waridho nafsihi, dan sebanyak ridho Allah Ta'ala. Ridhonya Allah sangat luas. Wazinata arsyihi, dan seberat arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu beratnya arsy Allah Ta'ala? Gak ada yang tahu ya. Wah, udah besar banget ya. Itu makhluk Allah paling besar, arsy itu. Lalu wa midada kalimatihi, dan sejumlah tinta untuk mencatat kalimat-kalimatnya, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu 10 kali kita baca, tapi luar biasa pahalanya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nah, jadi Bapak Ibu, yang dimaksud wasaqful marfu itu tadi ada dua. Satu langit, yang kedua apa? Arsy. Karena arsy itu adalah atap bagi seluruh makhluk. Nah, ini. Zikir itu tadi ada di huruf zikir pagi petang. Ada. Setiap pagi dan setiap petang. Dibaca 10 Kak. 10 kali. Iya. 3 kali ya? 3 kali ya. Maaf, 3 kali betul. Nah, itu penting Bapak Ibu. 3 kali. Tapi kan tadi kita maunya berzikir sebanyak makhluknya, bertasbih sebanyak apa tadi? Tinta untuk mencatat kalimat-kalimatnya, sebanyak ridhonya Allah Ta'ala, dan seberat arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tapi jadi banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian, wal bahril masjur, dan demi lautan yang penuh gelombang. Kata al-masjur itu juga ada beberapa makna. Ya. Ada yang mengartikan masjur itu mamlu, ya, lautan yang penuh dengan air. Nah, tapi ada juga yang mengartikan masjur itu laut yang menyala. Nah, itu kan dalam ayat lain tuh ada wa idal biharu sujjirat, dan apabila air laut itu meluap dan menyala, ya ada apinya. Nah, itu adalah laut kelak nanti pada hari kiamat. Itu akan meluap airnya dan berapi, masjur. Nah, ada yang mengatakan itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan wal bahril masjur. Nah, kalau menurut keterangan dari Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud wal bahril masjur itu adalah bahrun fis sama tahtal arsy. Laut yang ada di langit di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di atas langit ketujuh itu ya ada laut. Nah, di atas langit ketujuh di bawah arsy itu adalah laut. Nah, itu disebut al-bahrul masjur. Yang dari laut itulah kelak nanti akan turun hujan di hari akhir. Jadi hari kiamat, waktu ditiup trompet sangkakala yang pertama, semua dibinasakan. Semua makhluk binasa. Langit pecah, gunung-gunung hancur, air laut meluap, dikosongkan sambil tadi menyala gitu ya. Atas hancur, bawah hancur. Langit terbelah. Hancur semuanya. Lalu kehidupan tidak ada. Setelah 40, ada yang mengatakan 40 hari, ditiup lagi trompet sangkakala. Setelah sebelumnya turun hujan selama 40. Tadi ada yang mengatakan berapa 40 yang dimaksud wahai Abu Hurairah? Beliau nggak mau jelaskan karena Nabi tidak menjelaskan. Ada yang mengatakan arba'una yauman, ada yang mengatakan arba'una sahran,
ada mengatakan arba'una sana. Jarak antara tiupan trompet sangkakala yang pertama dengan yang kedua. Nah, selama 40 itulah hujan turun terus, dan itu berasal dari Al-Bahrul Masjur tadi. Al-Bahrul Masjur. Dari laut yang ada di bawah arus di atas langit ketujuh. Kalau sekarang kan hujan dari awan. Ya kan? Nanti di hari akhir hujannya airnya dari laut yang disebut Al-Bahrul Masjur. Nah, dari situ nanti tumbuh lagi kehidupan. Manusia-manusia yang dikubur muncul seperti pohon-pohon yang tumbuh ketika tertimpa hujan. Nah, ada yang mengatakan Al-Bahrul Masjur adalah bahrun fis sama'i tahtal arsh. Ya, laut yang ada di langit di bawah arsh, tapi di atas langit ketujuh. Nah, jarak antara lautan dengan langit ketujuh itu juga masiratu khamsimi'ati sana. Perjalanan 500 tahun. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wal bahril masjur. Jadi ada beberapa penjelasan ya. Satu tadi air yang penuh, ada yang mengatakan air yang kosong karena meluap yang tadi menyala-nyala. Ya, al-muqadul muhma ya. Ada juga mengatakan air laut yang ada di bawah arsy, al-bahrul masjur. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, itulah dia beberapa makhluk yang Allah sebutkan untuk bersumpah. Berarti ada berapa? Ada 1 Gunung Tursina, 2 kitab yang tertulis, 3 Baitul Ma'mur, 4 langit atau arsh, lalu yang kelima lautan. Nah, ada beberapa makna tadi. Nah, setelah Allah bersumpah menggunakan perangkat sumpah 5 makhluknya yang agung ini, ya, yang besar ini, apa yang ingin dijelaskan oleh Allah? Inna azaba rabbika lawaqi. Nah, sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Maka ketika Zubair bin Mut'im tadi mendengar Rasul membaca surah At-Tur waktu sholat maghrib, waktu itu beliau belum masuk Islam ya. Diterangkan di beberapa riwayat. Nah, setelah beliau mendengar inna azaba rabbika lawaqi, gemetar, takut. Akhirnya dia masuk Islam. Itu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika beliau membaca surah At-Tur lalu sampai pada kalimat inna adzaba rabbika lawaqi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sakit Umar. Ya, jadi waktu itu beliau sedang keliling Madinah, zata lailatin, pamarra bidari rajulin minal muslimin, fawafaqahu qa'iman yusalli. Lalu melewati rumah seorang muslim. Nah, lalu berhenti. Nah, waktu itu orang tersebut sedang sholat, yusalli. Fawaqafa yastami'u qira'atahu faqara'a. Lalu Umar mendengar orang tadi di rumahnya sholat membaca surah At-Tur. Ketika sampai hatta balago inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menolaknya. Azab Allah itu tidak akan ada yang bisa menolaknya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, lalu Umar turun dari keledainya ya, di rumahnya tinggal berhari-hari ya,
Waktu itu beliau turun dulu dari tunggangannya, keledainya. Beberapa saat summa raja'a ila manzilih, lalu pulang ke rumahnya. Pamakasa sahron ya'uduhun nas la yadruna ma maraduhu radhiyallahu anhu. Nah, setelah mendengar surah At-Tur sampai ayat ke 8 ini tadi, inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Umar sakit selama 1 bulan. Ya, setelah mendengar ayat ini. Pamakasa sahron ya'uduhun nas la yadruna ma maraduh. Sakit selama 1 bulan, dijenguk oleh orang-orang, mereka semua tidak tahu ini Umar sakit apa. Sakitnya karena apa tadi? Karena mendengar surah At-Tur dibaca oleh seseorang sampai ayat 8. Saking takutnya Umar. Jadi azab Allah pasti terjadi dan tidak akan ada satupun orang yang bisa menolaknya. Nah, Umar takut sampai beliau sakit. Itu sebabnya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang mau dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu, ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Allah mengatakan yauma tamurus sama'u maura. Pada hari di mana langit itu bergerak, tamuru maura, atau berputar. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berguncang, ya. Bergerak, berguncang, ada yang mengatakan berputar. Tamuru yaitu taduru, dauro. Dauro ya duru itu berputar. Kalau diterjemahkan terguncang, ya. Langit terguncang. Kemudian watasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung berjalan. Nah, ini fenomena hari kiamat. Ya. Kalau dalam surah lain itu idas sama'un syaqqat, ketika bumi terbelah, guncang, terbelah gitu ya. Watasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung itu berterbangan kalau dalam surah yang lain. Ini berjalan ya. Artinya gunung tidak menetap lagi di tempatnya. Nah, ini fenomena yang terjadi pada hari kiamat. Ini. Jadi tasirul jibal sayra itu aitadhabu patasiru haba'an man mumbatha, kata Ibnu Katsir. Lalu gunung-gunung itu menjadi debu yang berterbangan, hancur ya. Fawailul lil mukadzibi, fawailu yauma idzin lil mukadzibin. Nah, pada hari itu ya celakalah orang-orang yang mendustakan. Nah, ini mendustakan apa? Mendustakan ya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan ayat-ayat Allah di antaranya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya rahimani wa rahimakumullah, mereka kelak nanti akan celaka pada hari tersebut. Nah, ini apa tadi? Nah, fawailul lil mukadzibin. Nah, siapa mereka al-mukadzibin itu? Alladzina hum fi khawdi yal'abun, yaitu orang-orang yang bermain-main. Nah, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa di dunia, waktu di dunia ya. Hum fid dunya yakhuduna fil batili wa yattakhiduna dinahum huzwa wa la'iba. Nah, itu. Jadi mereka yang celaka pada hari tersebut, hari kiamat itu, orang-orang mendustakan ya apa yang dibawa oleh Rasul, termasuk mendustakan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dunia hanya bermain-main ya fil batili, dalam kebatilan, dan menjadikan agama mereka sebagai bahan candaan, senda gurau, permainan. Kan ada itu sekarang.
tokoh yang menjadikan agama sebagai bahan candaan katanya. Apa katanya? Sekarang itu orang saking cintanya kepada tokoh politik tertentu, ketika membaca Al-Fatihah waladhdallin nggak mau bilang amin katanya. Iya kan? Nggak mau bilang amin. Karena apa? Kata dia, karena saking cintanya pada tokoh politik tertentu. Iya. Nah, kan gitu. Ada nggak orang yang bercanda seperti itu? Ada. Bahkan sampai-sampai ketika tahiyat akhir, tasyahud itu nggak mau nunjuk satu katanya. Ada ya? Nah, itu. Sambil ketawa-ketawa itu ya, menjelaskan itu. Apa sebabnya? Saking cintanya kepada tokoh politik tertentu. Itu kira-kira benar nggak, Bu? Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Kayaknya itu bohong itu. Iya. Sejahil-jahilnya dia, nggak mungkin dia waktu tasyahud begini, ya. Nggak mungkin begini. Ini. Nah itu kan bercanda itu. Itu sholat gitu ya. Tapi ibadahnya diterima. Apa? Ibadahnya itu diterima. Nah tadi orang yang menjadikan agama itu sebagai bahan candaan diancam dalam ayat ini tadi. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Nah itu Pak. Nah yang dimaksud yal'abun apa tadi? Yal'abuna hum fid dunya yakhuduna fil batili, bermain-main dalam kebatilan, wa yattakhiduna dinahum huzuwa wa la'iba, dan menjadikan agama mereka sebagai bahan olok-olok dan permainan. Nah itu. Intinya dia akan mendapatkan azab kelak nanti, siksaan di hari akhir. Yauma yudda'un ila nari jahannam da'a. Ya, pada hari mereka didorong, ketika itu mereka didorong ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Nah, jadi siksaannya dirinci lagi. Satu, mereka akan celaka, binasa karena waktu hidup di dunia sering main-main, mempermainkan agama, mendustakan tadi adanya azab Allah Ta'ala. Ya, akhirnya mereka akan didorong dengan sekuat-kuatnya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, lalu dikatakan kepadanya, ya, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Nah, inilah dia neraka yang dahulu kalian dustakan. Nah, maka yang mengatakan itu siapa? Kata Ibnu Katsir, taqulu lahum az-zabaniyah, yang berkata kepada mereka adalah malaikat zabaniyah untuk menghinakan mereka itu ya. Lalu kemudian ayat berikutnya, ayat ke-15 16, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa sihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Nah, itu Bapak Ibu dan Jemaah sekalian ya. Maksudnya ya, jadi mereka kaget gitu melihat keadaan seperti itu. Ketika mereka didorong, dimasukkan ke dalam neraka, ya, mereka kaget. Padahal dulu mereka dustakan. Nah, itu. Maka apa sihrun hadza am antum la tubsirun? Akhirnya Bapak Ibu dan sekalian, nah, islauha, masuklah kalian ke dalam neraka jahanam itu, ya. Pasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Sabar atau kalian tidak bersabar sama aja. Ya. Kalian sabar atau tidak sabar, kalian akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa lari. La mahida lakum anha wala khalasalakum minha. Kalian tidak bisa lari, tidak bisa selamat dari azab itu. Bapak Ibu, orang kalau sudah masuk neraka, sabar atau tidak sabar tetap diazab.
Sabar atau tidak sabar? Apa maksudnya sabar? Nanti diterangkan dalam hadis. Sudahlah sabar aja kalian. Dulu Muhammad dan para pengikutnya itu, kenapa mereka sekarang mendapatkan nikmat di sorga? Karena dulu mereka sabar waktu di dunia. Maka kalian sabar aja sekarang katanya, supaya dapat nikmat. Tapi disuruh sabarnya waktu di neraka. Ada manfaatnya enggak? Jadi enggak usah menjerit-jerit, diam aja. Apakah siksaan neraka akan berkurang? Lah, tidak. Ya, itu. Pasbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Atau enggak sabar, teriak-teriak sakit. Apa bisa mengurangi? Enggak. Yang terjadi apa? Fazuku falan nazidakum illa azaba, kata Allah dalam surah An-Naba. Rasakanlah oleh kalian azab neraka ini. Ya, fazuku falan nazidakum, dan kami tidak akan pernah menambah untuk kalian di neraka itu illa azaba, kecuali yang ditambah apa? Azab yang ditambah, Bu, Bapak Ibu. Kalau orang udah masuk neraka, setiap hari azabnya bertambah, enggak berkurang. Itu. Maka sabar enggak sabar sami mawon. Entek kue ya bahasa kitanya, habis. Udah sama aja. Udah enggak bisa lari. Nah, pasbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Lalu ditutup dengan pada ayat ke-16 ini, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Karena tadi suka bermain-main, mendustakan azab Allah Ta'ala, mempermainkan agama, dijadikan bahan olok-olok. Nah, itulah akibatnya yang akan dirasakan oleh mereka. Penyesalan luar biasa, ya sabar enggak sabar sama saja. Mereka tetap akan diazab dan tidak bisa lari. Dan yang paling ngeri tadi, tidak ditambah kecuali azab. Ya, ibarat begini Bapak Ibu, kita ditangkap oleh segerombolan orang jahat. Setiap hari kita disiksa. Ya. Pertama mungkin siksanya cuma dicambuk hari pertama. Hari kedua disiletin, disayat-sayat pakai silet. Hari ketiga kukunya dicabutin. Kira-kira kuat nggak itu? Hari keempat dibakar gitu ya. Dan seterusnya, terus tambah. Tidak ada kurangnya. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Nah, itu mengerikan Bapak Ibu dan sekalian ya. Azab neraka itu seperti itu. Jadi saya kira ini ya beberapa penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir di antaranya dan beberapa tafsir yang lain ya. Lalu dalam tafsir Aisyarut Tafasir ya, di antara kesimpulan penting dari ayat-ayat yang kita baca barusan, yang pertama takriru al-ba's wal jaza. Ya. Ketetapan akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Pasti kita akan dibangkitkan dan dibalas semua amalan kita. Yang kedua, Allah punya hak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya sesuai dengan yang dikehendaki. Maka pada ayat 1 sampai ayat ke-6 Allah menyebutkan 5 makhluknya untuk bersumpah. Itu bebas Allah ya, bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sementara kalau manusia boleh nggak bersumpah dengan selain Allah? Tidak boleh ya. Walaisa lil abdi an yuksima bi ghairillahi ta'ala ya. Seorang hamba itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama selain Allah. Kemudian yang berikutnya sekalian ya. Pada ayat-ayat tadi dijelaskan ya, keadaan mengerikan pada hari kiamat terutama bagi para pendusta ya. Para orang yang mendustakan.
yang mendustakan akan adanya azab Allah Ta'ala. Nah, itu dijelaskan tadi keadaan mereka. Dan yang terakhir, ya, ayat 1 sampai 16 tadi secara umum menjelaskan kaidah, ya, suatu kaidah al jaza'u min jinsil amal. Balasan yang akan didapatkan seseorang itu sesuai dengan amal perbuatannya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya kira demikian ya apa yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Nah, sebelum saya akhiri atau sebelum ada pertanyaan, saya mau tanya dulu. Ya, atau sebelum jenengan tanya saya mau tanya dulu. Ya. Ka'bah di lapis langit yang ketujuh namanya apa? Baitul Ma'mur. Ka'bah yang ada di langit lapis pertama, langit dunia namanya Baitul Izzah. Betul. Baitul Izzah. Iya. Jadi baik. Terus di antara makna Al-Bahrul Masjur apa tadi? Al-Bahrul Masjur di antara maknanya apa tadi? Lautan yang ada di atas langit ketujuh di bawah arsy. Itu di antara maknanya. Jadi baik. Jadi monggo pada silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu orang tahu. Ya. Sering diomongin kalau baca Al-Quran itu serius. Naruh Al-Quran nggak serius, jangan ditaruh di sak penae biru. Iya. Saya belajar itu. Yang kedua, kenapa waktu saya bisa ke Saudi Arabia, bisa umroh, itu bisa melihat ini. Jadi Allah itu betul-betul mendengar. Nah, di apapun itu baca Al-Quran itu ya serius itu. Serius artinya serius. Iya. Artinya betul. Ah. Mau mendengar. Allah itu maha mengerti, maha diberi. Makanya saya matur pun Mustafa. Anak saya alhamdulillah kok ditaruh di Jeddah sekarang ini. Oh ya. Iya, di Jeddah. Tugas di Jeddah. Udah. Jeddah. Naksa nomor 2. Gila kok ngurusi bocor pertambangan kalau di sekarang ini. Ini. Jadi kalau katakan pada bapak-bapak bahasa Al-Quran itu yang serius. Allah itu mau mendengar. Kan jangan sembarangan lapor taruh di mana tidak harus yang bagus. Itu betul Pak. Ya, baik. Karena apa? Saat ini juga orang tak tahu agama, tidak serius apa yang disampaikan Ustaz. Entah Ustaz Hussein, Bapak Ustaz serius saya camkan. Iya. Jadi ini saya katakan Al-Quran itu serius dipahami dan dirasakan. Iya. Kalau ada sesuatu yang kurang benar, keliru, mohon dimaafkan. Ya. Ya. Ya, makasih Pak Dar. Ya, betul. Jadi Al-Qur'an itu bukan kitab sembarangan ya. Dia innahu laqur'anun karim. Ya, Al-Qur'an itu adalah kitab Al-Qur'an yang mulia. Ya, jadi kita tadi betul tidak boleh naruh Al-Qur'an sembarangan. Kalau baca Quran jangan sampai sejajar dengan kaki gitu ya. Maka ini ada meja-meja ini ya. Itu dalam rangka kita untuk memuliakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, betul kita harus membaca Al-Qur'an dengan serius. Kalau bisa waktu baca Al-Qur'an itu dipakai lagu kalau bisa. Dalam satu hadis Rasul mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ya. Bukan termasuk bagian dari kami kata Rasul ya. Orang yang tidak
yataghanna bil Quran, tidak berusaha membaca Al-Quran dengan bagus gitu ya. Tapi tentu semampu kita ya, serius. Kalau bisa ya diperindah bacaan Al-Quran kita semampu kita, walaupun tidak setiap orang punya suara indah ya. Tapi Nabi sendiri tadi pada permulaan kajian kita tadi disebutkan, kata Zubair bin Mut'im, "Fama sami'tu ahadan ahsanu sautan au qira'atan minan nabi sallallahu. Aku tidak pernah mendengar ada seorang pun yang lebih bagus suaranya, lebih bagus bacaannya daripada Nabi." Nah, itu menunjukkan keseriusan Nabi ketika membaca Al-Quran. Bahkan Nabi menyarankan kita kalau baca Quran itu ya jangan tergesa-gesa. Kalau kita kan terutama Ramadan ngejar rampung cepat ya, akhirnya cepet-cepetan. Nah, jangan ya, ngebut gitu ya, ngebut. Nah, ini Bapak sekalian ya, itu. Jadi memang betul serius. Dan yang terakhir tadi, betul kita diperintah oleh Allah Ta'ala waktu membaca Al-Quran itu supaya kita memahami, merenungkan ayat-ayatnya. Dan itu diterangkan dalam surah Shad ayat 29 ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang berakal mengambil pelajaran. Nah, jadi betul sekali Pak Dar ya, bahwa kita itu diperintahkan untuk memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran serius dan mentadaburi maknanya, dan supaya juga kita mengambil pelajaran tentu saja untuk diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, silakan. Tadi Umar bin Khattab itu Sakit. dibacakan atur sampai pada ayat 8 atau 8. mungkin Umar itu takutnya itu karena akan masuk neraka yang tidak dapat ditolak lagi, sehingga takut. Nah, kita kalau membaca Al-Quran misalnya di ayat yang ke-12 seperti ini tadi, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Ini adanya tahu artinya, harusnya kita takut. Dan bagaimana kalau takut itu di sela-sela itu kita berdoa? Boleh tidak baca itu di sela-sela berdoa untuk mengalahkan rasa takut? Dan doanya apa itu? Iya, baik, terima kasih Pak Haris. Iya, itulah sunnah Rasul. Jadi Rasul itu idza marra bi ayati rahmatin, kalau Rasul membaca ayat tentang rahmat, ya, maka beliau berhenti berdoa, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat tentang rahmat dibaca oleh beliau berhenti lalu berdoa memohon rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Wa idza marra bi ayati adzabin, dan apabila beliau membaca melewati ayat tentang azab, beliau berhenti lalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari azabnya. Nah, yang Pak Haris tanyakan apa doanya? Waktu kita ngeri ini kan, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Nah, gimana doanya? Nah, di antara doanya misalnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau dari siksa api neraka. Itu Pak Haris. Di antara doanya. Jadi itulah yang biasa dilakukan oleh Rasul. Dan itulah bentuk tadaburnya Rasul. Waktu baca itu ya respon. Tadi waktu membaca ayat rahmat beliau berdoa meminta rahmat. Ketika melewati ayat tentang azab beliau berhenti berdoa untuk meminta perlindungan Allah dari azabnya. Dan termasuk ketika disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bertasbih, beliau berhenti bertasbih dulu. Contoh ya, dalam surah Al-A'la ayat pertama, apa ayat bunyinya? Sabbihis ma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, apa arti sabbihis ma rabbikal a'la? Kan disuruh
sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah nyuruh sabbih ya, sabbih itu sucikanlah ismi rabbikal a'la, nama Tuhanmu yang tinggi, maha tinggi. Rasul itu enggak lanjut baca ayat berikutnya sampai belum bertasbih dulu. Prakteknya gimana? Misalnya ya, kita membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Belum berhenti. Minimal mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Nah, itu baru lanjut. Alladzi khalaqa fasawwa. Itu. Coba di antara Bapak Ibu kita, ada enggak yang pernah begitu? Baca surah Al-A'la berhenti bertasbih dulu, ada? Enggak kan? Berarti enggak taat tuh, disuruh tasbih lewat aja. Iya kan? Kita kan lewat aja. Rasul enggak gitu. Nah, maka orang yang membaca dengan cara mentadaburi, dia paham. Oh, kita disuruh apa oleh Allah? Tasbih, ya bertasbih. Atau minimal subhanallah, minimal. Sabbihisma rabbikal a'la. Atau kalau ingin persis subhana rabbiyal a'la. Nah, itu. Jadi itu Pak Haris. Jadi betul. Ya. Yang terbaik seperti itu membaca. Nah, kalau kita paham berdoa gitu ya. Tapi kebanyakan kita paham atau tidak? Nah, itu masalahnya. Masalahnya kita tidak paham karena tidak tahu bahasa. Makanya datang ke rumah saya belajar bahasa Arab sama Sugeng tuh ya. Nah, jadi kita harus berusaha belajar bahasa Arab. Itu sebaliknya menceritakan tentang kenikmatan surga. Nah, terus itu bacanya apa kalau kita nikmat surga dari Kamis yang akan datang? Ya berarti Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau surga. Karena artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga-surga dan kenikmatan. Iya. Ini baru artinya besok akan. Iya, oke, baik. Itu. Ya. Betul. Sebagai tadi bentuk renungan kita, tadabur kita paham lalu kita berdoa. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Cukup Bapak Ibu? Jelas ya? Ya, alhamdulillah. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu di akhir majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.